diberkati. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Kayaknya singkat kita sudah kecapean ini berdiri terus, ya. Bagaimana Bapak-bapak? Capek? Lumayan ya. Jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Pemberian secangkir air putih saja pun diingat oleh Tuhan. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita baca kembali 1 Timotius 6 ayat 12 dan 14. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Kita harus menyadari sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, kita harus memasuki pertandingan iman. Jangan lupa dan harus kita ketahui bahwa kita harus menghadapi pertandingan di dalam dunia ini, sehingga apabila kita lolos menang, maka kita akan mendapatkan mahkota. Ayub juga berkata dalam Ayub pasal 7 ayat 1, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-hari mereka seperti hari-hari orang upahan. Manusia harus bergumul di bumi, bertanding di bumi. Sebab untuk itulah engkau telah dipanggil. Amin. Dipanggil untuk bertanding. Jadi kita harus tahu ini supaya kita mempersiapkan diri setiap waktu, bahwa ada pertandingan atau perlombaan yang diwajibkan. Jadi wajib, kita wajib memasuki pertandingan ini. Senang atau tidak senang, kita harus menghadapinya. Suka atau tidak suka, kita harus mengikutinya.
Dalam Ibrani pasal 12 kita baca ayat 1 dan 2. Sebab karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ada perlombaan, pertandingan yang diwajibkan bagi kita, dan setiap kita wajib mengikuti perlombaan iman. Amin, Ibu Bapak. Itulah panggilan Tuhan bagi kita dan perintah. Makanya tadi Paulus berkata dalam ayat ke-14, turutilah perintah ini. Turutilah perintah ini. Jadi harus dituruti. Kalau memang kita pengikut Kristus, harus menuruti perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Sampai kapan? Sampai Yesus Kristus datang kembali. Amin. Jadi masih lama pertandingan kita sampai Dia datang kembali. Dan kebahagiaan kita adalah bahwa Tuhan itu sudah mengatur, sudah merencanakan sedemikian rupa bahwa kita pasti menang. Amin. Apapun ceritanya, bagaimanapun sulitnya pertandingan itu, Tuhan sudah atur bahwa kitalah pemenangnya. Kalau saya suruh Bapak Melani ini, Pak Melani, bertandinglah kau, masuklah kau, misalnya jadi caleg, mau Pak Nani? Apapun ceritanya sudah kuatur, pasti kau menang. Siapa yang tidak mau, ya? Semua mau kan? Karena sudah diatur Tuhan, Dia pasti menang. Apapun ceritanya, persoalannya, bagaimanapun beratnya pertandingan itu, Tuhan sudah atur bahwa kita pasti menang. Haleluya. Luar biasa. Karena Tuhan yang kita miliki bukanlah sembarang Tuhan, tetapi benar-benar Allah yang hidup. Haleluya. Allah yang maha kuasa. Itulah sebabnya dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39 dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Mereka diyakinkan bahwa kita lebih dari pemenang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi sudah dirancang, sudah ditentukan bahwa kita pasti menang karena Dia mengasihi kita. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan, baik itu penganiayaan, penindasan, kesesakan, kelaparan, atau ketelanjangan, bahaya maupun podang, tidak dapat mengalahkan kita. Dalam pertandingan kehidupan ini, Bapak Ibu, ada persoalan, ada aniaya, ada penindasan, mungkin kesesakan, ketelanjangan, kemiskinan, bahaya. Tetapi semua itu tidak dapat mengalahkan kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi mengapa kita bimbang? Mengapa kita tidak mau taat kepada Tuhan? Mengapa kita banyak alasan, banyak dalih, tidak mau melayani Tuhan, tidak mau memasuki pertandingan iman kita di dalam Tuhan? Sebab sesungguhnya Tuhan sudah tentukan bahwa kitalah pemenangnya. Amin. Kalau ada di sini caleg sudah ditentukan Tuhan bahwa dia menang, betapa bahagianya dia. Amin. Demikianlah kita. Kita sudah ditentukan Tuhan pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan setiap pemenang yang mengikuti perlombaan wajib pasti mendapatkan mahkota, pasti mendapatkan hadiah. Paulus katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita pasti menerima mahkota apabila kita mau memasuki pertandingan iman kita. Kita pasti menerima mahkota. Yang percaya katakan amin. Mahkota di sorga dan mahkota di dunia. Mahkota ini adalah pengangkatan, peninggian dari Tuhan, penghargaan dari Tuhan, berkah. Jadi semua kita yang mau bertanding mengikut Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Kurang percaya semua? Terpaksa aminnya. Ragu? Berarti ragu kamu. Kita akan menerima mahkota kita di dunia ini. Amin. Kau suruh-suruh madu amin. Tidak langsung ditangkap ya. Tidak lama lagi kita semua akan menerima mahkota kita. Terpaksa. Karena Paulus memasuki pertandingan dan mengakhiri pertandingannya dengan baik,
maka dia menerima mahkota. Setiap kita yang mau bertanding dalam pertandingan iman di dunia ini melayani Tuhan, pasti menerima mahkota. Pasti menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Tetapi apa yang kita miliki? Apa yang kita miliki supaya kita menang? Seperti Daud menang melawan Goliat. Musuh kita bukanlah lemah, ibu bapak. Musuh kita adalah iblis yang umurnya sudah ribuan tahun, yang sudah berpengalaman, yang pernah tinggal di sorga, dan sekarang pun masih bebas dia turun naik sorga. Masih bisa dia bercakap-cakap dengan Tuhan Allah. Dia bukanlah kekuatan yang lemah. Siapa ibu bapak? Siapa kita yang umur kita pun masih sedikit, belum lagi berpengalaman? Iblis tidak akan takut kepada kita. Kita tidak bisa menakut-nakuti iblis. Dia tidak takut kepada saudara dan saya. Yesus saja dia cobai. Yesus saja dia tantang. Kepada Yesus saja dia tidak segan, tidak sungkan, tidak takut untuk menguji, mencobai, bahkan mau menjatuhkan Yesus. Apalagi kita. Apa yang harus kita miliki yang terpenting, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, menghadapi iblis yang licik dan yang jahat itu? Iman. Yes. Apalagi? Firman Tuhan. Yes. Apalagi? Mujizat. Kita belajar dari Yesus dan dari Daud. Mengapa Daud menang, mengalahkan Goliat? Karena ketapel? Bukan. Daud itu sebenarnya tidak diperhitungkan. Kecil. Orang menertawakan dia. Ketika dia berani tampil melawan Goliat, Raja Saul saja tidak yakin kepada Daud ini. Raja Saul pun masih bertanya, siapa kau? Siapa anak muda itu, Abner? Mana si Abner? Oh, di sampingku. Daud berkata, Abner, siapa anak muda itu? Kok berani kali dia? Abner berkata, itu anak Isai. Panggil dulu dia kemari. Dipanggilnya Daud. Mengapa kau begitu berani, anakku? Udah berapa rupanya umurmu? Itu loh, Goliat sudah banyak umurnya, banyak pengalamannya. Lihat saja pakaiannya, bajunya, senjatanya, suaranya pun besar sekali. Bagaimana kau bisa mengalahkan dia? Tapi Daud berkata, Tuanku Raja, aku biasa menggembalakan kambing domba ayahku di padang. Bila ada beruang atau singa memakan ternak atau domba yang kugembalakan, aku segera mengalahkan dan mencabik-cabik singa atau beruang itu dan mengeluarkan domba itu dari mulutnya. Apalagi orang Filistin yang tak bersunat itu, aku akan kasih dia menjadi makanan burung di udara. Bagaimana mungkin itu kau lakukan, anakku? Lihat badanmu kecil, pendek.
Tapi baiklah, kuhargai niatmu. Ini, pakailah pakaian perangku, pakailah bajuku, ini pedangku, ini perisaiku, pakai. Lalu Daud pun memakai. Dengan peralatan yang lengkap dia pakai dan dia coba berjalan. Ternyata kaku, tidak cocok. Dia berkata, Tuhan, pakaian ini membuatku tidak bebas. Kutanggalkanlah ini, biarlah aku memakai pakaianku sendiri. Maka pergilah Daud mengalahkan Goliat. Saudaraku, pertandingan ini bukanlah pertandingan yang mudah. Melawan iblis, melawan persoalan-persoalan di dunia ini bukanlah mudah. Ada banyak kita mendengar ancaman-ancaman lagi akan timbul, tapi ibu bapak jangan takut. Amin. Ada ancaman, ada nyamuk bionik lah, nyamuk robot lah, apa lagi? Penyakit yang di Filipina itu katanya sudah ada sekarang ya, penyakit sampar yang baru lagi. Ya, jangan takut. Itu adalah iblis yang menakut-nakuti kita. Jangan takut, mari kita seperti Daud, berani dan percaya kepada Tuhan bahwa dalam setiap pertandingan, setiap kesulitan yang ada di dunia ini kita pasti menang. Kita harus berpegang teguh kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia Allah yang menjanjikannya setia. Allah yang menjanjikan bukan pembohong, bukan penipu seperti kita yang suka dusta, yang suka bohong, yang suka janji palsu. Tetapi Tuhan kita, Dia tidak pernah bohong, Dia selalu setia. Dia berkata bahwa Dia akan menyertai kita. Mati pun Dia sudah mau untuk kita. Jadi Daud ini dengan pengharapan yang besar itu, keyakinan yang teguh akan kekuatan Allah, dia mampu mengalahkan Goliat. Dia memperkatakan pengharapannya bahwa orang Filistin yang tak bersunat itu akan kuserahkan kepada burung-burung di udara. Maka seperti yang dikatakannya, terjadilah padanya. Amin. Maka dalam hidup ini pun kita harus berpegang teguh kepada pengharapan kita bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu sudah menolong dan memberkati kita. Dia sudah mati di atas kayu salib. Firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan semua kepada Yesus. Itulah pengharapan kita. Itulah yang harus kita agung-agungkan. Itulah yang harus selalu keluar dari mulut kita. Seperti Daud yang memegang teguh akan keyakinannya bahwa Tuhan Allah Israel yang dia sembah adalah Tuhan Allah langit dan bumi. Tidak ada Allah lain yang sehebat Dia. Bapak ibu saudaraku, ibu bapak meragukan kasih Tuhan? Meragukan kuasa Tuhan? Jangan. Percayalah dengan sungguh-sungguh. Mungkin hari ini keadaanmu terkapar, hari ini keadaanmu terpuruk, mungkin susah, mungkin ada persoalan, ada penyakit, ada kemiskinan, ada segala macam kesulitan. Tetapi jangan kesulitanmu mematikan imanmu. Tetapi perkatakanlah firman Tuhan, bangkitkan imanmu dengan memperkatakan pengharapanmu bahwa Tuhan Maha Kuasa. Amin. Maka apa yang diambil oleh Daud? Daud pun mengambil 5 batu yang licin dari dasar sungai. Mengapa 5? Mengapa bukan 1 saja, padahal hanya 1 yang dipakai, atau 2, atau 3, atau 10, tetapi dia ambil 5. Bagi orang Israel, angka 5 adalah Taurat. Karena 5 Taurat Musa, 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5. Bangsa Israel tidak mengenal 5 luka Yesus.
Bangsa Israel tidak mengenal Yesus yang sudah disalibkan sehingga ada luka-lukanya di tangan, di kaki, di kepala, di tubuh, tidak. Tetapi bangsa Israel amat terlebih dahulu hanya tahu angka 5 itu adalah angka Taurat Tuhan. Haleluya. Bahwa dia hanya mengakui Musa pembawa Taurat Tuhan, artinya bahwa dia mengandalkan firman Tuhan. Menghadapi Goliat dia mengandalkan firman Tuhan, maka dia pun menang. Demikian pula Yesus. Yesus ketika dia bertanding melawan iblis, Yesus senjatanya apa? Apa senjata Yesus? Firman Tuhan. Yesus berkata, ada tertulis. Iblis datang mencoba Yesus, membawa pencobaan kepada Yesus, mau menjatuhkan Yesus, mau menghancurkan Yesus. Tapi Yesus berkata, ada tertulis. Datang lagi iblis kedua kalinya, Yesus mengalahkan dia, ada tertulis. Iblis pun datang lagi, mengalahkan, mau menghancurkan Yesus, tapi Yesus mengalahkan dia dengan berkata, ada tertulis. Dan iblis tidak mampu lagi. Dia tidak datang lebih dari 3 kali. Hanya 3 kali saja dia datang. Apa senjata Yesus? Ada tertulis. Firman Tuhan. Yesus tidak mengalahkan iblis dengan mukjizat. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Sangat mudah untuk membuat batu jadi roti oleh Yesus. Jangankan batu jadi roti, batu jadi manusia pun Yesus bisa lakukan. Bukankah itu tertulis dalam Matius 3 ayat 9? Tolong dibaca Matius 3 ayat 9. Matius 3 ayat 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Amin. Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi bagi Allah, bagi Yesus tidak sulit menjadikan batu roti. Jangankan jadi roti, batu jadi manusia tidak sulit dilakukan oleh Yesus. Tetapi untuk menghadapi iblis yang licik itu, Yesus tidak melakukan mukjizat apapun. Dia hanya berkata, ada tertulis. Kalau kita dalam menghadapi pergumulan di dunia ini, kita tidak suka akan firman Tuhan. Kita lebih suka mencari mukjizat. Kemanapun kita terjang, kemanapun kita cari. Tetapi firman Tuhan yang ada di rumah kita, Alkitab kita, tidak kita perhatikan, tidak kita dalami, tidak kita gali. Kita asik saja cari mukjizat. Cari mukjizat. Bahkan kalau bisa kita pergi ke Kalimantan kepada Pastor Andi Simon, mungkin kita ke sana cari mukjizat. Tetapi Alkitab kita di rumah, firman Tuhan di rumah, tidak pernah kita renungkan. Kita lupakan firman, baca saja seperti baca koran. Padahal Yesus mengalahkan iblis bukan dengan mukjizat, tapi dengan firman. Haleluya. Suatu saat iblis akan datang kepadamu. Dia akan membawa pencobaan yang berat kepadamu. Seperti Yesus yang didatangi iblis dengan membawa pencobaan yang berat. Dia datang, dia bawa pencobaan yang berat.
Lalu kita menjerit. Lalu kita berkata, iblis, ada tertulis. Apa kata iblis? Apa tertulis? Di mana ya? Di mana tertulis ya? Pokoknya adalah. Ya. Apa tertulis? Kata iblis. Kaget si Salam. Makin takut dia. Tunggu dulu iblis. Ku cari dulu mana tertulis. Di mana tertulis? Cepat, kata iblis. Kata Tuhan, aku tidak sakit. Tidak ada begitu. Datang lagi iblis. Ku bawa kau pencobaan yang berat ini. Kujadikan kau selalu miskin. Ku buat kau miskin terus. Iblis, ada tertulis. Mana tertulis? Di mana tertulis? Ini ada tertulis nih hati. Ini ada tertulis. Kita kalah. Kan tidak ada tertulis. Mana tertulis? Kata si Bolis. Disitulah kita tekornya. Mungkin firman Tuhan ada di rumahmu. Ada Alkitab di rumahmu. Bahkan di handphonemu juga ada firman Tuhan. Tapi di hatimu, apakah ada firman Tuhan? Nah, kalau tidak ada, disitulah kita yang kalah. Iblis datanglah, iblis bawa pencobaan. Banyak sekali dibawa. Berat. Wah, ini kupikulkan kepadamu. Tanggung ini. Karena kita nggak punya ada tertulis. Ada tertulis yang kita tahu hanya apa? Shalom. Disitulah Bapak Ibu. Kita hanya fokus kepada mukjizat. Ibu Bapak mungkin pernah mendengar kikipat malah. Dia kan mendapat mukjizat. Kanker. Lalu datang ke gereja, sembuh, jadi Kristen. Ternyata mukjizatnya gak selamanya, kambuh lagi sakitnya dan mati. Sampai suaminya pun gak mau lagi berdoa waktu dia kritis. Padahal waktu mukjizat terjadi, kita lihat di Facebook bagaimana kesaksiannya heboh, diagung-agungkan, diadogarnya, diangkat-angkat, kambuh juga mati. Untunglah ada pastor Debbie Basir ya yang selalu memompa imannya. Memang dia mati dalam Tuhan. Tetapi karena manusia di dunia ini, orang-orang hanya fokus kepada mukjizat, tidak kepada firman, kecewa banyak orang. Tapi Yesus tidak mengandalkan mukjizat. Batu jadi roti mudah bagi Yesus. Tapi Yesus mengalahkan iblis. Ada tertulis. Ibu bapak, cintailah firman Tuhan. Jangan terlalu sibuk dalam hidup ini. Semua yang kita kumpulkan itu semua akan tinggal. Tinggal lu sudah amang inang. Opung tinggal lu sudah. Untuk apa pupumui. Habis waktu tahu apa pupumui sampai lupa kita Tuhan. Tinggal lu sudah. Habis adong lebih berharga di sana, disedia oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal, dan dalam pertandingan itu pegang teguh pengharapan kita,
pegang teguh pengakuan pengharapan kita. Setiap hari perkatakan firman Tuhan, perkatakan kata-kata iman. Jangan kata-kata hamamago, tapi katakanlah yang baik, yang mulia. Maka apa yang kita perkatakan akan terjadi pada kita. Dahsyat firman Tuhan itu. Firman Tuhan, iblis hanya takut kepada firman Tuhan. Iblis tidak takut kepada mukjizat. Tetapi kalau kita memiliki firman Tuhan yang berlimpah, mukjizat demi mukjizat pun pasti kita alami. Amin. Yang penting pikiran kita kepada apa yang dipikirkan oleh Yesus. Yesus berkata, makananku adalah memberitakan Injil. Itu makanan Yesus, memberitakan Injil, firman yang dia sampaikan. Walaupun saat mendengar firman kadang mengantuk, kadang malas, tak berselera karena tidak terjadi apa-apa. Tetapi suatu saat firman itu akan bertumbuh dan menjungkir balikkan segala benteng-benteng dan markas iblis. Karena itu, kalahkan iblis dengan pertandingan iman, dengan mengandalkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Terima kasih Tuhan, kami datang padamu dengan segala kerendahan hati. Kami polos, hanya tahu percaya saja.